Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan mendengarkan kajian rutin pada zuhur, di mana setiap pekan kedua setiap bulannya Masjid Qiratul Ulum mengadakan kajian pada zuhur. Alhamdulillah, Ustaz Firmansyah telah berada di tengah-tengah kita. Untuk tanyanya Pak Ustaz, insyaallah akan sampai pukul 13. Kemudian untuk mungkin 5 atau 10 menit terakhir bisa kita alokasikan untuk proses tanya jawab jika ada yang mau tanya. Adapun untuk yang ingin bertanya bisa juga untuk WA ke nomor yang sudah tertera di tiang mesin di bagian depan dekat saf di depan. Nomornya mungkin bagi yang belum mencatat atau belum terlihat atau tidak terlihat, bisa kirim pertanyaan ke WhatsApp nomor 0852 1854 4675. Saya ulangi, 0852 1854 4675. Baik Pak Ustaz, untuk waktu dan tempat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi kita, sehingga Allah perkenankan kita dengan taufiknya dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini Allah senantiasa terima di sisinya, karena tidak ada lagi yang berharga bagi hidup kita di dunia ini kecuali ibadah kita totalitas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang senantiasa kita ucapkan dalam sholat-sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga merupakan nikmat terbesar bagi kita semua ketika Allah perkenankan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berupa waktu, kesempatan, kesehatan, itu digunakan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tujuan utama kita hidup di dunia ini. Sehingga syukur kita kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita nikmat itu, atau janji Allah kepada kita, kita harus senantiasa siap untuk menerima. Apa janji Allah? La in syakartu la azidannakum. Semoga ketika waktu yang Allah berikan ini, kesehatan yang Allah berikan ini, hidup yang Allah berikan ini, ketika kita gunakan dalam ibadah kepada Allah, maka Allah tambah. Maka Allah tambah apa? Keberkahan hidup kita, keberkahan usia kita, keberkahan waktu kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal ibadah kita yang lain
alhamdulillah di depan ini kita sama-sama saling mengisi, saling bertausiah. Kenapa? Karena di antara salah satu syarat atau salah satu kunci agar kita tidak rugi adalah saling menasihati dalam hak dan sabar. Alhamdulillah pada siang hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji sebuah keutamaan ibadah yang pada hari ini tepatnya kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, 6 Zulqa'dah, yang artinya berarti 1 bulan yang akan datang kurang lebih kita akan menghadapi atau memasuki ibadah yang disebut dengan Idul Adha. Ya, sekarang kita sudah ramai, mungkin ada yang mendapatkan undangan untuk walimah safar yang berangkat haji ya. Bahkan sudah ada mungkin 2 hari yang lalu sudah kloter pertama di Indonesia sudah diberangkatkan. Nah, ini mengingatkan bagi kita semua. Bulan Zulqa'dah adalah bulan di mana dalam bahasa Arab-Zu artinya mempunyai qa'dah dulu. Bulan di mana orang-orang, terutama orang-orang Mekah, ya, dinamai Zulqa'dah adalah bulan di mana mereka bersiap untuk menerima tamu Allah. Jadi mereka siapkan, ya. Jadi di zaman jahiliyah pun dahulu sebelum disempurnakannya Islam oleh Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mengenal yang namanya ibadah. Dan salah satu di antara kaum keutamaan, ya, orang-orang Arab jahiliyah dahulu adalah salah satunya memuliakan tamu. Jadi jahiliyah itu enggak semuanya jahiliyah. Kita sebutkan zaman jahiliyah itu tidak semuanya jahiliyah. Yang jadi pokok jahiliyah yang disebut di dalam tarikh dan di dalam sirah adalah masalah akidah. Karena mereka tidak mau menerima Tuhan yang satu, itu aja jahiliyah. Mereka itu pintar bahasa Arab, sastra Arab mereka kuasai bahkan di luar kepala. Ya, kalau kita sekarang kan dibantu oleh media, ya, komputer, laptop dan sebagainya, apa untuk menyimpan memori. Mereka itu terbiasa menghafal ribuan bait syair, ribuan kosakata bahasa Arab itu di luar kepala. Ya, jadi jahil mereka itu bukan jahil dari sisi ilmu pengetahuan, enggak. Justru di antara keutamaannya adalah mereka memuliakan Allah. Itu apa? Ibadah salah satu. Maka di bulan Zulqa'dah ini, Zulqa'dah atau Zulqa'dah, ya, bulan di mana orang-orang duduk. Jadi orang Mekah itu duduk bersiap, mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah. Nah, bagi kita menghadapi bulan Zulhijjah, di antaranya adalah mari kita sama-sama mempelajari keutamaan apa saja yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi dimulai dari 1 bulan ke depan ini kita mempersiapkan kenapa harus dikerjakan. Para DKM beberapa waktu yang lalu sudah menyebar informasi. Ya, bagi barang siapa yang mau mendaftar kurban sudah mulai dari sekarang. Ya, mempersiapkan dari sekarang hewan kurban dan sebagainya. Itu setiap tahun kita sering mendapatkan informasi seperti itu. Ibadah kita yang rutinitas 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kita alhamdulillah telah melewati bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan hikmah daripada bulan Ramadan itu kita dapatkan hingga sekarang, yang itu merupakan istiqomah. Ya, karena istiqomah itu adalah terus-menerusnya kebaikan. Jadi jika ada di bulan suci Ramadan itu kebaikan yang sudah kita dapatkan dan masih kita lakukan sampai saat ini, berarti alhamdulillah kita mendapatkan salah satu hikmah istiqomah, berhasil kita melalui Ramadan itu. Tapi jika ya, bulan suci Ramadan tahun ini dengan bulan suci Ramadan yang sebelumnya sama saja, ini perlu kita introspeksi, kita pertanyakan, kok bulan suci Ramadan kita lalui begitu saja, tidak ada perubahan dalam hidup kita, terutama hubungan kita dengan Allah, terutama status kita. Kalau setiap hari kita buka status di WhatsApp, baca status sendiri atau status orang lain, dibaca status. Yang harus kita baca itu status kita dengan Allah. 5 kali kita setelah buka itu status. Sudah belum sholat kita diperbaharui? Status sholat kita sudah khusyuk belum? Ya, status Ramadan kita sudah sampai belum kepada takwa? Dan di bulan dan sebulan yang akan datang ada yang disebut dengan Idul Adha. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan? Oh, tahun yang lalu saya berkurban nih. Tahun ini mudah-mudahan kamu berikan saya rezeki, saya mau berkurban. Ya,
Berarti dari sekarang kita berniat. Mudah-mudahan jika di antara ada saudara-saudari kita yang pada tahun ini berada, kita doakan mereka semoga ibadah mereka dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dijadikan haji yang mabrur. Apa makna mabrur? Apa haji yang mabrur itu? Mabrur itu adalah kebaikan yang melekat. Kebaikan yang melekat. Mabrur. Dari kata bir, kebaikan. Mabrur nanti sesuatu yang baik itu melekat. Jadi sifat haji mabrur itu adalah misalkan sebelum haji nilainya B, setelah haji nilainya A naik. Ya. Sebelum haji ada hal-hal yang menurut akhlak Islaminya tidak pas, setelah haji diperbaiki, berarti mendapatkan mabrur. Ya. Kebaikan yang melekat. Adapun jika di antara kita yang sudah melaksanakan haji, ya, mari kita introspeksi kembali ibadah haji kita. Mabrur kita melekat tidak? Kalau kita di sana, ya, ketika melihat Ka'bah saja tidak tertahan air mata ya menetes. Karena memang secara fitrahnya salah satu di antara hikmah terbesar adalah ketika hati kita melihat Ka'bah, Allah berikan itu nikmat yang luar biasa. Setiap orang yang pasti awal melihat Ka'bah meneteskan air mata. Ya. Kenapa? Karena hatinya dekat dengan pusat gravitasi istilahnya. Pusat gravitasi kita ada di sana. Ya, sehingga stres turun, ya. Enggak ada stres. Sehingga kebahagiaan itu terasa. Ya, bukan kebahagiaan secara fisik, secara rohani, ya, secara spiritual. Allah berikan nikmat itu. Ya. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan yang dulu misalkan yang sudah melaksanakan haji, nah, kita introspeksi kembali. Apa saja yang bisa kita kembali mabrurkan, kembali laksanakan. Ya. Dan bagi yang belum melaksanakan haji, ingat bahwa itu adalah perintah Allah. Ya. Mulai dari sekarang berdoa. Ya. Mulai dari sekarang berpikir bagaimana ini saya harus bisa berangkat haji. Jangan berpikir saya kan gaji saya nggak cukup. Emang yang akan mengundang kita ke sana yang memberikan rezeki kita. Nah, pola pikir kita juga mungkin harus berubah. Bahwa ibadah haji kan Allah yang perintahkan, berarti Allah pasti mampu kan. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita sudah betul belum jujur mau melaksanakan ibadah haji ini dan kita terima bahwa itu adalah perintah Allah. Kalau kita sudah terima itu adalah perintah Allah, oh berarti kalau saya tidak melaksanakannya ini padahal saya mampu bisa dosa dong. Gitu kan? Banyak cerita kan ya, ada yang jualan ini, jualan itu, yang mungkin secara hitungan material ya keuntungannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi dengan azamnya, dengan niatnya, ada yang menunggu 15 tahun, ada yang menunggu 20 tahun, akhirnya Allah undang juga berangkat. Kenapa? Allah sudah lihat hatinya jujur. Kan yang Allah lihat yang pertama apa? Hati. Ya. Bagaimanapun hukum Allah adalah kalau kamu ingin berubah, kamunya dulu berubah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, hukum Allah. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyir, tidak berubah. Ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi Allah menunggu dulu kejujuran kita. Allah menunggu dulu kemauan kita yang sesungguhnya. Baru kemudian Allah akan izinkan. Itu hukum Allah yang kita tertera di dalam Al-Quran. Jadi Allah memberikan kepada kita hak prerogatif, keleluasaan, ya, kewenangan untuk apa? Untuk melakukan kehendak. Ya, untuk berniat, untuk berazam, ya, apakah itu niat kebaikan untuk haji, untuk berkurban, misalnya ini Idul Adha, yang kebaikannya sangat luar biasa, ya, yang kebaikannya sangat luar biasa. Oleh karena itu kita mulai persiapkan dari sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah penyemangat kita, menjadi sebuah pemantik niat, ya, untuk memanfaatkan waktu yang akan datang ini. Mudah-mudahan di 1 bulan yang akan datang kita bisa nabung, kita bisa manage lagi keuangan, untuk berbuat. Ya, baik. Hadirin rahimahullah. Adapun tema kali pada siang hari ini adalah bahwa mari kita pelajari keutamaan hikmah dari ibadah kurban terbaik kita. Ya, yang diantaranya termasuk ibadah haji dan sebagainya.
ini bisa ditayangkan, tapi ada kendala teknis di fokusnya, jadi katanya tidak bisa ditayangkan. Baik. Berkenaan dengan Idul Kurban, kita sering membaca satu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Inna a'tainaka al-kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah surat terpendek di dalam Al-Quran. Ya itu pasti sering kita baca. Karena apa? Karena pendek. Ya. Tapi maknanya sangat luar biasa. Ya. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna sesungguhnya a'tainaka kami telah memberimu nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Ya, khitabnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa tafsir disebutkan Al-Kautsar adalah telaga Rasul. Ya, namun ijma' para ulama tafsir menyebutkan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka fashalli, shalli adalah fi'il amal, perintah, maka laksanakanlah salat. Fashalli li rabbika, untuk Rabbu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi setelah dalam dari ayat 1 dan ayat 2 ini terikat sangat luar biasa keterikatannya dengan apa? Syukur. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak, adalah dengan apa kita pembuktian menerima nikmat itu? Dengan sholat dan berkurban. Adapun kaitan yang ada di ayat ini adalah wanhar, adalah berkurban. Ya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi ini pun berbicara tentang orang-orang yang senantiasa membenci Rasul, menghalang-halangi dakwah Rasul, ya, memerangi dakwah Rasul. Sesungguhnya perbuatan mereka itu ditolak oleh Allah. Bahkan orangnya sendiri ditolak. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang menentang kamu Muhammad, yang memerangi kamu, ya, yang menghalangi dakwah kamu, mereka itu tertolak oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, inti daripada ayat ini adalah perintah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, fashalli. Maka mari kita sempurnakan sholat kita. Ya, mulai dari mana? Syarat sahnya dulu kita melengkapi. Yaitu dengan apa? Wudhunya kita perbaiki kembali, ya. Tempatnya kita bersihkan daripada najis. Kiblatnya juga harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tepat kiblatnya. Nah, itu semua adalah dalam rangka melengkapi ibadah sholat kita. Ya. Kemudian ibadah yang kedua adalah berkaitannya dengan Idul Adha yang Wanhar. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari unta, yaitu sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari 2 hari, lebih baik dari 2 hari itu, yaitu hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Jadi di antara Id yang terbaik bagi umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Namun momentum yang terbesar ketika Idul Adha adalah yang pertama, apa makna Idul Adha itu? Al-Adha, ada yang menyebutkan Idul Adha, Idul Nahar, Idul Kurban, atau Yaumun Nahar. Ya, itu hari di mana menyembelih hewan ternak yang itu diniatkan untuk berkurban. Ya, Al-Adha itu artinya menyembelih hewan kurban. Nama lainnya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan ternak yang diniatkan untuk berkurban. Hari Idul Adha adalah Idul Kurban atau Yaumun Nahar, adalah penyembelihan hewan ternak di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu 10 bulan Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Ya, 3 hari tasyrik itu adalah Yaumun Nahar yang sah jika kita berkurban di hari-hari tersebut. Dan semuanya itu, hewan-hewan ternak itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mengapa Yaumul Nahar atau Idul Adha itu erat sekali hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam telah melalui fase ujian yang dimana diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibakar oleh api. Sudah dibakar oleh api, melawan raja, ya, menumbangkan berhala-berhala, ya. Banyak sekali ujian Nabi Ibrahim yang sudah dialami. Termasuk yang paling dramatis adalah dibakar di dalam api, dilemparkan ke dalam api, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diselamatkan, sehingga Allah berkata kepada api apa? Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi sebetulnya panas dan tidak enak itu di tangan siapa? Allah. Itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mutlak api itu panas, memang panas. Nyatanya memang panas. Tapi itu kuncinya di mana? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa panas, bisa dingin, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam keimanannya kepada Allah tidak diragukan lagi. Yakin kepada Allah, Allah akan menyelamatkannya dan memerintahkan kepada api sehingga api itu dingin. Nabi Ibrahim telah melewati berbagai macam ujian. Terakhir Nabi Ibrahim diuji, diuji untuk apa? Menyembelih. Iya, diuji untuk menyembelih putranya yang sudah lama dinanti-nantikan. Ya, sampai berpikir, ini siapa nanti kalau sudah saya meninggal, siapa yang melakukan ibadah, melakukan dakwah? Ya, ketika itu Nabi Ibrahim seperti itu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat lama sekali dirindukan Nabi Ismail alaihissalam ini. Namun ketika Allah berikan Ismail alaihissalam diuji lagi, ya, diuji sehingga Nabi Ismail dan ibunya Hajar itu ditinggal di mana? Di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dan meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar di mana? Di Mekah. Padahal ketika itu masih baik. Itu harus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah dinantikan si anak itu, ya, oleh Allah diperintahkan juga untuk dihijrahkan, dilepaskan atau dijauhkan dari itu. Ya. Sehingga muncullah cerita bagaimana Mekah itu terwujud, bagaimana Hajar itu berlari dari Safa kemudian ke Marwah, berkeliling 7 kali untuk mencari apa? Mencari air. Ya. Sehingga muncullah bibir Zam-Zam dan seterusnya, itu dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam. Namun yang kita bahas kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah memiliki derajat di sisi Allah yang disebut dengan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah kekasih yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang memiliki gelar Khalilullah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini ujiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Salah satu di antara ujiannya adalah keterikatannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan sembelihlah Ismail. Sampai beliau yang Nabi itu sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali. Tapi ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, itu linglung 3 hari. Belum menerima bahwa itu adalah perintah Allah. Ya. Namun pada akhirnya ketika setelah 3 hari itu, jelaslah ternyata yang membuat Nabi Ibrahim terhalang untuk melaksanakan perintah Allah itu adalah setan yang menghalangi. Maka dilemparlah oleh Nabi Ibrahim, ya, yang disebut dengan jumroh. Itulah jumroh, memang setannya mewujud ketika itu, ya, mewujud yang menghalangi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Maka dilaksanakanlah jumroh yang sekarang disebut dengan jumroh, Aqabah, Ulah dan Wusta. Ya. Di situ adalah peperangan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Namun lihatlah kisah memurnikan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu diterimalah perintah itu, dan Nabi Ibrahim dengan bijaksananya berkata kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Ya abadi al-matu ma'ihada. Nabi,
Ya Nabi al-Umar, wahai ayahanda, laksanakanlah perintah. Ya, Nabi Ismail ini seorang nabi, maka rela. Ya, apapun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi al-Umar, sadaqini insyaallah minas shalihin. Laksanakanlah perintah Allah itu, maka Allah akan turunkan aku orang-orang yang sabar. Ya. Ketika itu sudah dipelipis pisaunya, ya sudah siap, sudah total. Nabi Ibrahim alaihissalam memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan segala keterikatan selain daripada Allah. Dari situ pula digantikan oleh Kambing. hewan ternak yang disebut kambing yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk secara nyata, ya, untuk menyembelih putra yang tidak. Bukan maksud Allah itu. Namun itu sebagai simbol yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk melepaskan keterikatannya kepada Ismail. Ini adalah salah satu keutamaan terbesar bagi kita. Maka dalam sholat kita menyebutkan, sering mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya adalah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna pemurnian tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memurnikan segala keterikatan. Ya, jadi jangan sampai kita terikat dengan segala sesuatu, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam koridor ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, saudara-saudari sekalian, kita yang sudah berkeluarga, ya, kita sayang sama istri. Sayang sama anak. Minta sayang, ya, kepada orang tua. Apalagi, ya, gitu. Tapi semuanya itu dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pun juga ibu-ibu mencintai keluarganya, mencintai suaminya, mencintai anaknya. Ya, semuanya adalah dalam koridor kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak perintahkan, saya tidak mau melaksanakan itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dimurnikan tauhidnya sedemikian rupa sehingga cintanya kepada Nabi Ismail itu murni karena Allah. Yang sebelumnya adalah keterikatan secara langsung antara ayah dengan anak. Ini anakku, ya, jadi bapakku. Nah, jadi kan terikat. Ya, contoh misalkan ada anak yang jatuh di depan mata kita, gitu ya. Beda nggak kalau misalkan yang di depan itu yang jatuhnya kita? Perhatian kita kepada yang jatuh itu beda nggak? Beda ya. Oh, ini kan anak saya jatuh. Ini kan anak orang lain jatuh. Ya, akan beda. Kenapa? Nah, di situ, ya, di situ bisa dilihat antara keterikatan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan ayah, dengan ibu dan semuanya. Penyikapan kita berbeda dan memang Allah perintahkan kepada kita dalam bentuk anfusakum. Yang pertama harus jaga diri dulu, ya, jaga diri dulu. Wa ahlikum, baru setelah itu siapa? Wa ahlikum dan keluarga. Ya, anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita sehingga tidak ada keterikatan langsung. Ya, saya mencintai istri karena Allah. Begitupun juga istri. Ya, saya mencintai suami, taat kepada suami karena Allah. Anak, begitupun juga kepada orang tua. Ya, saya menghormati ibu, menghormati ayah, berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah, bukan karena saya mana bapak saya. Apa bedanya? Mohon maaf, apa bedanya kalau itu dengan non-Islam? Ya. Begitupun juga yang lain, kan mereka juga perhatian kepada orang tuanya. Yang membedakan kita adalah karena itu perintah Allah. Maka keikhlasan disitulah yang membedakan kita untuk melaksanakan ibadah kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menggapai ketakwaan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya ibadah kurban itu bukan dagingnya yang sampai kepada Allah dan darahnya. Ya. Bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Walakin taqwal qulubul ladzi fi qulubikum. Akan tetapi ketakwaan kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkurban nanti, ya, ketika Allah berikan kepada kita rezeki untuk berkurban, maka niatkanlah bahwa itu dari Allah. Ya,
hada minka, ini darimu ya Allah, si hewan kurban ini. Walaka, dan untukmu, ilaika, dan kembali kami kepadamu. Yang memberikan rezekinya siapa? Allah. Ya. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bukan saya tidak kembali. Gitu. Padahal yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Ketakwaan. Jadi ketika kita mampu, ya, mengorbankan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu kita cintai, maka itu adalah sumber memorinya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menumbuhkan ketakwaan. Setelah kemarin 1 bulan Ramadan kita dididik untuk bertakwa. Nah, di sini juga kita mendapatkan peluang untuk kita meraih ketakwaan. Di antaranya kenapa? Dengan kita beribadah kurban. Yang menurut hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hewan kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kita nanti lihat, ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang jika seseorang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, kata Rasulullah nanti kita coba dibaca ya hadis ini. Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat syukur dan menumbuhkan sifat rahmatan lil alamin. Karena dengan kita berkurban, kita membagikan, menghadiahkan daging hewan kurban tersebut adalah untuk sebagai hadiah. Hadiah itu adalah sebagai tanda kasih sayang. Kata Rasul, tahadu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai saling menyayangi. Hadirin rahimahullah. Sebagaimana tadi bahwa disampaikan bahwa di antara keutamaannya daripada ibadah hewan ibadah di bulan di hari Idul Adha itu adalah menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan menumbuhkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ini di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ternyata ada peringatan keras dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang memiliki keluasan harta dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dihasankan oleh Al-Albani. Nah, ini adalah merupakan salah satu teguran keras dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang Allah berikan keluasan, ya, maka hendaklah kita berkurban. Sebagai tadi apa? Bukti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja ibadah yang bisa kita manfaatkan di bulan Zulhijjah? Ya, yang pertama tentunya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Rasulullah menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Subhanallah. Jadi 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari awal itu pahalanya sangat besar ibadah kita. Ya. Bahkan oleh Rasul dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali. Jadi jiwanya, hartanya di medan perang. Kecuali itu yang menandingi. Jadi subhanallah, ya, kita tidak berdarah-darah seperti saudara-saudari kita di Gaza, di Palestina. Ada 10 hari yang bisa kita manfaatkan untuk totalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ibadah kita yang bisa kita lakukan, mau dengan sedekahnya, mau dengan berbuat baiknya dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, ya, mau dengan saum sunnahnya, pokoknya segala kebaikan yang itu, ya, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sah menurut Al-Quran dan As-Sunnah, optimal. Mari kita sama-sama berupaya untuk mengoptimalkan 10 hari di bulan suci Zulhijjah. Ya, jangan sampai kita haji tidak belum, ya, bukan tidak belum. Kita niatkan dari sekarang, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkurban itu misalkan belum ada, jangan sampai itu pun tidak ada amal-amal ibadah yang bisa kita laksanakan juga terlewat. Ya.
Nah, apa saja yang bisa kita laksanakan? Tentu yang pertama di bulan Zulhijjah itu ibadah haji, ya. Banyak sekali hikmah dalam ibadah haji. Yang kedua, saum sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, di mana para jamaah sedang wukuf, ya, wukuf di Arafah. Kita berpuasa. Yang tidak berhaji, kita berpuasa sunnah. Yang ketiga, memperbanyak takbir, ya, memperbanyak apa? Takbir. Allahu Akbar. Kemudian memperbanyak amal soleh, di antaranya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama itu melaksanakan ibadah kurban bagi yang telah Allah beri keluasan rezeki. Dan semua ini adalah kesempatan kita untuk memanfaatkan ibadah kita di bulan Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan ada waktu 1 bulan ini kita mari persiapkan agenda, ya, agenda apa saja yang bisa kita manfaatkan. Karena wallahu a'lam bishawab. Allah tidak memberikan kepada kita informasi kapan Allah berikan kesempatan kita untuk masih tetap hidup, ya, ya, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 1 pekan ke depan, wallahu a'lam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama manfaatkan, ya, amalan ibadah di bulan Zulhijjah yang nanti akan kita hadapi ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada perenungan dan ibrah dari ibadah haji dan umrah. Jika kita belum dapat berihram, ihram itu adalah menyempurnakan niat. Yang dimulai dulu dengan mandi sunnah. Ya. Jadi kita kalau mau haji, kita mikot dulu. Mikot itu adalah tempat berniat, bersuci dulu. Ya. Jika kita belum bisa berihram, maka kita berihramlah dengan kembali meluruskan niat. Apapun amal ibadah kita luruskan niat kita. Niat kita bekerja, niat kita mencari nafkah, ya, niat kita beramal soleh, kita niatkan karena Allah. Ya. Kemudian, jika kita belum dapat bertawaf, apa itu bertawaf? Mengelilingi Ka'bah, ya. Artinya kita menghadap Allah. Ka'bah itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari hadapkanlah hati kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, karena perintah Allah, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jika kita belum dapat berwukuf di padang Arafah, apa artinya wukuf? Wukuf artinya diam, Pak. Diam. Jadi ada ibadah di dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diam. Wukuf. Ya. Memang ada sholat, ada zikir, ada khutbah, tapi hanya sebentar saja. Waktu zuhur selesai. Habis semuanya waktunya untuk apa? Diam. Tafakur, mengevaluasi diri. Ya. Maka berdiamlah, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk kita di dunia. Mari kita lihat introspeksi, ya, jalan hidup kita. Kita luruskan kembali misi dan visi hidup kita, ya. Karena sesungguhnya visi dan misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum dapat melempar batu jamarat, ya, melempar apa? Jumroh. Ya, kalau sekarang ya hanya batunya saja keluar, ya, kita lempar dengan ucapan Bismillah ya Allah. Wah, itu simbol apa? Melempar apa? Setan. Ketika itu melempar setan, Nabi Ibrahim melempar setan yang mengganggu beliau selama 3 hari, sehingga belum dilaksanakan juga perintah Allah. Ya, kalau kita belum mampu untuk melempar jumroh secara syariatnya, ya, mari kita lemparkan segala kemaksiatan, segala kemalasan, segala dosa, segala apapun itu yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita lempar. Artinya kita buang jauh-jauh. Kita mentaubati, ya, apa yang seharusnya kita taubati. Dan jika kita belum bisa menyembelih hewan kurban, maka kita sembelihlah. Kita hentikanlah segala dosa, segala kemaksiatan, segala kesyirikan yang masih melekat dalam diri kita. Semoga di bulan suci Zulhijjah nanti yang akan kita sambut, kita lebih siap, kita bisa lebih memanfaatkan momentum, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang sementara dapat disampaikan. Barakallahu fiikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah Ustaz sangat menarik untuk kajian yang telah kita dengarkan. Alhamdulillah masih ada 7 menit terakhir, mungkin sebelum saya bacakan dari chat WhatsApp yang masuk untuk pertanyaan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Jika mungkin belum ada, saya coba bacakan komentar satu pertanyaan yang masuk di kolom WhatsApp. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum, maaf bertanya, kalau saat menyembelih sang jagal itu lupa bilang bismillah, apakah dagingnya halal? Lalu kalau sapinya atau hewan kurbannya belum mati tapi langsung mulai dikuliti, apakah dagingnya halal? Mungkin langsung dikuliti, mungkin sudah bilang bismillah ya Ustaz ya, tapi pas sudah disembelih sudah bilang bismillah tapi belum mati hewan kurbannya, lalu dikuliti, itu apakah dagingnya halal? Karena kemungkinan mati karena kesakitan dikuliti. Begitu Ustaz. Pertama tidak ada bismillah. Masuk ke bab fikih. Bab fikih. Kalau yang tadi kita bahas adalah bab keutamaan, ya. Bab fikih. Tidak apa-apa. Insyaallah. Yang pertama, hukum sembelih dalam Islam adalah jika sembelihan itu tidak diucapkan bismillah, maka hukumnya Haram. Ya, maka hukumnya haram. Oke, ini sudah jelas. Maka memang sangat diperhatikan sekali, baik yang jagal ataupun yang mendampinginya, itu perlu sangat hati-hati. Karena apa? Karena itu syarat sah diterimanya ibadah kurban. Di kurban itu diucapkan bismillah. Allahu Akbar, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya itu bisa tidak sah. Ya, itu tidak sah, bisa jatuhnya haram. Nah, di sini perlunya berhati-hati baik kita maupun panitia yang akan melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban, ini harus yang sangat diperhatikan. Ya. Harus yang soleh. Ya. Harus yang soleh. Ya. Pertama tadi bismillah. Ya. Bismillahnya jangan sampai lupa. Karena kalau lupa syaratnya itu. Dan tidak bisa diulang kan? Tidak bisa misalnya kita sudah makan, ya, kan lupa bismillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu ada sunnahnya. Nggak bisa. Ya. Jadi perkara kurban ini kenapa? Perkara kurban ini sangat krusial. Karena kalau kurban ini tanpa asma Allah ini bisa jatuh kepada syirik. Kalau diniatkan, ya, kalau diniatkan. Maka salah satu di antara kesyirikan adalah ketika seseorang menyembelih apapun itu, berkurban apapun itu, sampai dalam sebuah kisah di dalam tarikh akidah, sampai seseorang yang mengorbankan lalat saja, seekor lalat, untuk selain Allah jatuh syirik. Ini itu dalam kisahnya adalah ketika ada seorang yang mau masuk Mekah, ketika itu ada aturan. Pokoknya setiap ada yang mau masuk Mekah, dia harus berkurban walaupun dengan seekor lalat. Ya. Nah, ketika itu jika itu terjadi, walaupun dengan seekor lalat, dia termasuk kepada syirik. Jadi harus sangat berhati-hati terutama untuk jagal, ya. Dan kita harus mendampingi panitia yang sahibul kurbannya juga, ya, harus berhati-hati. Dan tadi ya, kita pilih memang adalah ahli di bidang itu, ya, ahli di bidangnya, termasuk juga pasti mengetahui syariatnya, ya, mengetahui syariat. Wallahu a'lam bishawab. Itu pandangan saya untuk pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, ketika hewan kurban itu sudah dipotong, ya, kemudian Tapi belum mati. Oh ya Allah, ya, sebaiknya adalah kita tunggu dulu sampai Mati. dia betul-betul mati. Ya, kenapa? Karena ada larangan ketika kita menyembelih adalah menyakiti. Di antaranya menyakiti itu apa? Ketika si pisaunya tidak tajam. Ya, kiasnya dari itu. Ya, hukumnya dari itu. Ketika menyembelih pun tidak boleh disakiti, apalagi mengulik. Mengulik itu lebih lagi.
Lebih kejam. Kejam lagi ya. Jadi harus apa? Dipastikan dulu betul-betul mati semuanya, baru kemudian maka di sini perlunya ahli, dan perlunya Belajar. ya. Karena apa? Menyembelih itu bukan hanya kita menyembelih buat dimakan saja, di situ ada hukum syariat, ya. Di situ ada hukum syariat. Maka setiap tahun kita diingatkan Idul Adha, ya. Ketika berkurbannya juga ditata sedemikian rupa, hewannya ditentukan, ya, umurnya ditentukan, jangan sampai ada yang pincang, jangan sampai ada yang cacat, gitu kan? Kemudian juga yang penyembelihnya, pisaunya tajam, dan jangan sampai lupa membaca bas, karena itu menjadi syarat sahnya hewan itu. Terima kasih kepada Pak Ustaz atas jawaban. Dan tepat waktu pukul 12.59 kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita selesai, mohon Pak Ustaz untuk memimpin doa. usia yang barokah, rezeki yang barokah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang seharusnya di bulan suci Zulhijjah ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها وباركتها يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واعواننا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita berdoa dengan bacaan Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.